Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati, ya, samping saya beliau ada Ustadz Eko Febrianto. Alhamdulillah, semoga Allah juga menjaga beliau, melindungi serta memberkahi segala aktivitas beliau serta keluarganya. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sudah turut hadir mengikuti pelajaran ini, tahsin online. Ya, insya Allah tahsin ini kita memakai buku Matan Al-Jazariyah, ya, di sana yang dicetuskan oleh seorang ulama yang mana beliau menetapkan qiraah asyarah, ya, Muhammad bin Al-Jazariyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyaknya kenikmatan. Salah satu nikmat yang terbesar adalah Al-Quran Al-Karim, yang itu harus kita pelajari, kita tadabbur, kita amalkan bahkan serta dakwahkan isi kandungannya. Tentunya awal dari kita mempelajari dan dekat dengan Al-Quran adalah mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran itu sendiri supaya sesuai. Jangan sampai kita membaca Al-Quran ini salah, karena kesalahan sedikit itu bisa merubah makna. Begitu juga salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang yang selalu mengikuti sunnahnya dan didoakan syafaat beliau yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita akan memasuki pelajaran pada siang kali ini. Ya. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana pendahuluan ilmu tajwid, ilmu tajwid, bagaimana urgensinya, ya, bagaimana cara membaca agar tartil dan arti tartil itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada makharijul huruf, bab tentang tempat keluarnya huruf. Kenapa ini menjadi penting? Karena seperti ini Ibu, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi huruf itu punya hak-hak sendiri, ya. Huruf ba di mana, huruf ta di mana, huruf sin di mana, huruf jim di mana. Jangan sampai tertukar. Kalau tertukar, contohnya hamzah dengan ain tertukar, tentu artinya akan berbeda. Begitu juga dengan jim dengan ya, itu sama tempat hurufnya, cuma tertukar kadang. Terus sin dengan sod, nah ini juga kadang tertukar. Dal dengan zal, ya, dal dengan zal, ini juga tertukar. Begitu juga dengan huruf yang zal dengan zai, itu juga tertukar. Nah, ini tentunya agar lebih mudah, insya Allah kita akan memperjelas di mana sih letak huruf itu, apa saja teman-temannya, bagaimana lidah kita, bagaimana kelongkongan kita untuk mengucapkan huruf-huruf itu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ya, siap ya, insya Allah ibu-ibu ya. Ya, walaupun di terik yang panas ini, siang-siang ini, semoga Allah memudahkan urusan dan belajar kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, makharijul huruf itu setidaknya dibagi menjadi 5 pembagian. Assalamualaikum. 5 pembagian umum. Ya. Ahlan wa sahlan, silakan yang baru masuk, silakan langsung bergabung, kita juga baru memulai. Alhamdulillah, bisa dimatikan, bisa di-mute dulu, supaya suaranya tidak ke yang lainnya. Ya. Oke, kita masuk ke makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Jadi kita dituntut untuk memberikan huruf hak-haknya masing-masing, ya, dengan mengeluarkan setiap hurufnya pada tempatnya masing-masing. Adapun ulama ini, ya, Imam Al-Jazari, ya, membagi menjadi 5 bagian, ya, 5 bagian makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jauf. Lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Al-jauf yang berarti adalah rongga mulut. Tentunya semua huruf yang kita keluarkan itu semua dari mulut, ya. Semua dari mulut. Tetapi nanti ada perbedaan di huruf vokalnya. Kita ketahui dalam bahasa Arab huruf vokal ada 3. Ada A, ada I, ada U. Adapun beberapa, ya, ada yang E juga, itu hanya sedikit. Contoh di dalam riwayat Hafs an Asim itu cuma 1 di 1 tempat, ya. Bismillahi majreha wa mursaha. Itu imalah namanya. Al-imalah yang berarti miring, ya. Dia mengucapkan harokat antara fathah dengan kasroh, jadinya E, ya, antara fathah dengan kasroh.
Akan tetapi nanti beberapa qiraat yang lain seperti Qalun dan lain Warsh dan lain sebagainya ini juga banyak seperti wadduhi, ya, walaili idza saja. Cuma pada umumnya, ya, tentunya di Indonesia ini kita memakai riwayat Hafiz, ya, an Asim, ya, thariqah Syatibiyah. Ada thariqah Thayyibah. Nah, tentunya ada 3 vokal. Ada A, ini ditimbulkan oleh fathah, ya. Ada I kasrah dengan ada U, yaitu dhammah. Fathah yang berarti fatahah, silahkan dibuka. Jadi mulut kita jangan malu-malu untuk membuka. Fa, ha, sa, dibuka saja, tidak boleh alhamdulillahirabbil alhamdulillahi, alhamdulillahi, ya. Dan kemudian ada kasrah, kasrah, inkasar. Kasrah yang berarti apa? Yang berarti pecah atau yang berarti kita pecahkan bibir ini, ya, supaya terbuka dan meringis seperti senyum. I. Jadi bukan bismillah tetapi bismillahi. Hi, bukan hi tapi hi, ya. Adapun yang ketiga adalah malmum. Malmum adalah dhammah yang berarti monyong. Silahkan monyongkanlah bibir kita. Ya, dimoncongkan, bibirnya dimonyongkan, ya. A'udzu, tetap monyong, ya. Seperti yang lain sebagainya, ya. Tetapi jangan sampai semua dimonyongkan seperti so, ya. So kan huruf sod ini tidak monyong kecuali dhammah. Jadinya sudurin nas. Tetapi kalau dia berharokat fathah dibuka. So. Kalau berharokat kasrah peringiskan. Si. Nah, seperti itu. Ini adalah al-jauf, rongga mulut. Silakan diatur mulut kita, ya. Lil jaufi alifun wa ukhtaha wahid. Ya, kata Imam Al-Jazari ada 3 fathah, alif sebelumnya fathah, huruf mad, ya. Kemudian waw sebelumnya dhammah dan ya sebelumnya kasrah. Dan kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah huruf-huruf yang keluar dari halqi. Halqi adalah tenggorokan. Kalau tadi al-jauf, rongga mulut secara keseluruhan. Kemudian ada al-halq. Ini lebih khusus, yaitu huruf-huruf yang keluarnya hanya dari tenggorokan. Ya. Yaitu apa? Ada 6 huruf yang ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Contoh ini katakan adalah leher kita panjangnya walaupun tidak segepeng ini, ya. Ini HP, ya. Ada yang bagian bawah, ya. Summali aqsal halki hamzun ha'u. Ada hamzun, ada ha'u, ada 2. Ada hamzah dan ada huruf ha. Ya. Kemudian wa wasatihi fa'ainun ha'u. Di tengah-tengah itu ada ain dan ada ha. Huruf ain dan ada huruf ha. Ya. Kemudian yang terakhir ada huruf ghainun kha'uha. Ghainun dan kha. Ghain dan kha. Jadi ada 6 semuanya, Ibu, ya. Ya, kita satu-satu coba, ya. Kalau hamzah ini insya Allah mudah semuanya. A, I, U, ba. Nah, silahkan ditahan. Ba, ya. Ya, yakul, ya. Yu'minun. Makul. Nah, seperti itu. Ya, ya. La ba'sa. Bukan la ba'. Nah, itu bukan, karena bukan ain, tetapi hamzah. La ba'sa. A, ya. Kemudian ha, ini keluar udaranya. Ha, hi, hu, bah, ihdina, yuhlakun, yuhlikun, nah sebagainya. Ya, hunalika, ha. Cuma jangan terlalu over sampai ke dada. Ha, ih, tidak. Tapi ih cukup. Ihdina, ya. Kemudian yang di tengah ada 2 huruf tadi. Ada ainun, ada ain, dan ada ha. Kalau kita rasakan, kita pegang tengah kerongkongan kita, ini seperti ada yang ngalir. Karena setidaknya kita menghimpitkan sedikit itu kerongkongan supaya terkena kerongkongan yang tengah atau tenggorokan yang bagian tengah. Ya, jadi contohnya
a'yun, a'jabat, ain, ya. Begitu juga dengan ha, ya, alha, alhamdu, begitu. Bedanya cuma sedikit, nanti bedanya di sifat, ya. Nanti ini ada pertanyaan ya, kenapa kok ini satu makharijul huruf kok bunyinya berbeda? Yang satunya yang satunya ha, padahal tempatnya sama. Karena nanti kita habis ini akan belajar sifat. Karena membedakan ain dengan ha ada beberapa sifat yang berbeda. Maka ucapannya berbeda walaupun satu tempat keluar. Kemudian yang atas itu ada ghain dan ada kha. Nah, ghain dan kha ini juga satu tempat, ya ini tenggorokan bagian atas. Bawah, tengah, atas. Dua huruf ini di atas. Contohnya maghdub, ghairi, maghdub, ya. Begitu juga dengan kha, khair, ya dibuka khair, ya. Wakhtara, dibuka. Kemudian inilah, ya, inilah tentang hal, tentang kerongkongan, tenggorokan. Ada 3, bawah, tengah, dan atas. Masing-masing bagian ada dua huruf. Dan kemudian kita lanjut kepada lisan. Lisan ini banyak sekali hurufnya, makanya perlu diingat, ibu-ibu ya. Kita akan cepat saja. Jadi saya akan permisalkan HP ini adalah lidah kita. Ya. Bisa dilihat ya, HP ini lidah kita. Ya. Nah seperti ini ya. Nah, adapun lidah ini ya, kita akan jelaskan satu-satu sisinya, bagiannya. Yang pertama adalah lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Pangkal lidah ya. Kemudian tengah lidah. Kemudian ujung lidah. Kita ulangi, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Ditambah lagi sisi pangkal lidah. Sisi pangkal itu di sini. Jadi lidah ini selain dia punya permukaan, dia punya sisinya. Ya, sisinya yang mengelilingi permukaan itu. Ya, jadi pangkal lidah, sisi pangkal lidah yang di belakang. Pangkal lidah yang belakang. Ya. Kemudian yang depan juga punya sisi ujung lidah. Sisi ujung lidah. Jadi saya ulangi, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah. Kemudian sisi pangkal lidah atau sisi lidah yang belakang dan sisi lidah yang depan. Ya. Jadi kalau nanti ada ujung lidah berarti yang sini nggak usah ikut. Ujung lidah hanya di sini saja. Ya. Tapi kalau sisi ujung pangkal lidah berarti dari sini ke sini. Dari pertengahan ini ya. Tengah sini ya sampai depannya sini. Kalau ujung berarti cuma sininya saja, di depan sininya saja. Ya. Ini setidaknya bisa kita tahu peta dari lidah kita. Oke, kita akan masuk. Yang pertama adalah aqsal lisan. Ya. Aqsal lisan ini ada 2 huruf yang sebetulnya tidak tepat sekali sama, tetapi sedikit bersinggungan atau mirip ya, bersebelahan lah, bertetangga. Tetapi sama, masih masuk dalam pangkal lidah. Aqsal lisan. Maaf, saya izin minum dulu. Ya, kembali ke aqsal lisan. Ini yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf ini aqo. Pangkal lidah menyentuh langit-langit yang lunak. Pangkal lidah menyentuh langit-langit yang lunak. Kalau kita raba, di sini ada yang keras, masuk. Nah, kalau orang Jawa bilangnya telak ya. Nah, itulah. Nah, pangkal lidah kita menyentuh ke sana. Yang lunak sekali. Lak-lakan. Ya, apa? Lak-lakan ya. Kalau digambar yang biru ya Ustadz. Gimana? Kalau digambar itu yang warna biru ya? Ya, betul. Yang gambar warna biru, betul. Ya. Gambarnya nampak juga ya, alhamdulillah. Ya, betul. Itu nempel yang lunak. Ya, yang lunak, Ibu ya. Dan kemudian baru kita lepaskan. Aqo. Walaqad. Ingat, tidak boleh monyong ya. Karena yang monyong tadi hanya dhammah. Selain huruf yang berharokatkan dhammah, berarti semua ya tergantung. Kalau fathah dia mangap, kalau kasroh dia meringis. Ya. Ko. Ya. Kemudian habis huruf qaf itu ada contohnya walaqad. Ataina Dawud minna fadla. Aqo.
Silahkan nanti kalau ibu mau latihan, banyak latihan itu silahkan perbanyak disukunkan, ya hurufnya disukunkan. Apo, atau ditasjidkan. Apo, Kemudian selanjutnya masih di pangkal lidah, itu ada huruf kaf. Cuma bedanya huruf kaf ini lebih depan lagi dibanding huruf qaf, sedikit saja. Kalau huruf qaf itu pangkal lidah yang lunak, kalau huruf kaf ini yang lunak tapi mau mendekati yang kasar. Ya, ulaika, ak, ya, wakada, wakadzalika, ak, seperti itu, ya. Nah, ini pangkal lidah. Oke, kita selesaikan satu titik. Kemudian yang kedua, kita lanjut. Tengah lidah. Tengah lidah ada 3 huruf, ya. Fajimu, shinu, ya. Ada jim, ada shin, ada ya. Ya. Di mana letak huruf jim, shin, dan ya? Itu di tengah lidah. Menyentuh langit-langit tentunya yang sudah keras. Langit-langit yang sudah keras. Ya. Ja. Ash. Ya. Ai. Nah, ini tentunya kita harus latihan, ya. Waja'alna, aj'ala, wasyam, ya. Ai, ya ayyuha, iyyaka, ya. Ini insyaallah mudah, ya. Tinggal lidah ini yang tengah nyentuh ke langit-langit. Kemudian kita lanjut ke ujungnya nanti dulu, berarti lanjut ke pangkal lidah. Sisi pangkal lidah. Ya. Hafatil lisan. Kalau dalam bahasa Arab namanya hafatil lisan. Ya. Kalau di sini ada ujung, sisi ujung, ini ada sisi pangkal yang kita jelaskan tadi, ya. Nah, kalau digambar itu yang warna biru-biru. Ya, jadi lidah kita menyentuh gigi geraham. Ladrosa min aisaro au yumnaha. Boleh menempel ke kanan saja, boleh menempel di kiri saja. Tapi fokus di belakang, sisinya, ya. Bukan tengahnya. Kalau tengahnya itu jadi qaf. Tapi sisinya. Nah, jadi nanti lidah begini, ya. Itu menyentuh gigi geraham, baik yang kanan maupun yang kiri, atau keduanya juga boleh. Kita titik biru itu, ya. Ini kita akan praktekkan bo, l, wal, memang agak susah karena dia agak ke dalam dan harus membentangkan lidah kita. Ya, boleh kanan saja, boleh kiri saja, keduanya. Oke, ini huruf cuma satu saja. Di titik ini cuma satu huruf saja. Kemudian kita maju ke depan. Ini adalah lisan. Ya, ibu-ibu yang Allah hormati, kita sudah jelaskan tadi, ya. Di situ tulisannya ujung tepi lidah. Maksudnya adalah sisi ujung yang sisinya. Kalau saya bilang sisi ujung, sisinya, berarti dari tengah sini itu kena, ikut berpartisipasi. Ya, kalau hanya ujung lidah saja, berarti hanya ujungnya sini saja. Nempelnya kemana? Ke langit-langit atau ke langit-langit tapi sampingnya gigi. Jadi ada gigi, ya, ada gigi seperti ini di atas, ya. Nah, itu di langit-langitnya. Ya. Kalau digambar ini seperti ini, padahal dia ini tersentuh semua dari sini sampai sini. La, al. Nah, beberapa pendapat ulama antara huruf lam, kemudian huruf nun dengan huruf ro, ini ada yang berbeda pendapat atau bergeser sedikit, ada yang membedakan, tetapi ada yang menyamakan. Jadi intinya, kalau yang sisi ujung lidah ini ada 3 huruf. Lam, nun, dengan ro. Ya, bedanya kalau ro dia agak nekuk sedikit ke dalam. Li dhahrin adkhalu. Sama. Dari sisi sini sampai sini. Lam juga, nun juga. An. Ya, bukan hanya ujungnya saja. Karena nanti ada huruf yang ujungnya saja. Ya, kalau ini dari sini. Namanya juga sisi ujung lidah. Tadi sisi pangkal lidah hanya 1, sisi ujung lidah ada 3. Al, an, sama satunya lagi apa tadi? Ro, ya. Rahmanir Rahim, ya.
Oke, sekarang kita sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang yang terakhir, ya, itu adalah ujung lidah. Ingat ujung lidah. Jadi tidak perlu sini-sininya juga ikut, tidak perlu, ya, karena bukan sisi ujung lidah, tapi ujung lidah. Ya, di sini ada 3 huruf, di sini ada 9 huruf. Ada 9 huruf, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Ya, masing-masing bagian ada 3 huruf. Yang pertama, ujung lidah ini kita tempelkan ke gusi gigi atas. Nah, seperti yang di gambar. Jadi ngumpet di atas gigi atas. Ya, ada ta, ada po, ada dal. Ta, po, dal. Kalau kita huruf dalnya kok terlalu masuk, tidak ke gusi, itu nanti jadinya da, ada. Kalau kita kesinikan ya, ini agak depan saja, ke depan, menyentuh gigi tidak masalah. Da, ya. Ad, apo, ya seperti itu. Ya, ada tiga huruf. Yang ini ujung lidah, cara gampangnya ya, ujung lidah ngumpet di gigi atas. Belum Pak Yono begini. Kemudian yang kedua, ujung lidah ngumpet di gigi bawah. Ya, di gigi bawah. Ini ada 3 huruf juga, yaitu apa? Sod, sin, dengan zai. Biarkan saja di bawah. Ya, ujung lidah biarkan saja di bawah, menyentuh gusi gigi seri yang bawah. Menyentuh gigi gusi seri yang bawah. Silakan bisa lihat di gambarnya. Ya, als, as, bisa bedakan ya. Ya. Adapun ulama menyebutkan ini adalah sofir. Sofiruha sofiruha sodun wa zayun sinun. Sod ini, huruf sofir ini seperti menirukan suara binatang. Huruf sod ini seperti angsa, aus ya, tidak tahu seperti apa angsa itu. Tapi kalau huruf sin ini seperti ular, kata para ulama. As seperti berdesis. Ya, silahkan harus didesiskan. Kalau huruf zai ini seperti bunyi lebah. Seperti itu. Ya, ini ujung lidah yang kita taruh di bawah, ngumpet di gigi yang bawah. Kemudian yang terakhir, ya tadi ngumpet di gigi atas, ngumpet di gigi bawah. Sekarang boleh nongol. Nah, jadi ingat ya, huruf yang kita boleh lidahnya keluar hanya 3 huruf saja. Jadi jangan ada tak keluar lidahnya, huruf tak nggak keluar lidahnya, huruf lam keluar lidahnya. Biasanya kan Indonesia banyak sekali nih, huruf lam keluar lidahnya, huruf tak keluar lidahnya. Ini jangan, hanya 3 ini yang boleh keluar lidahnya. Alias ujung lidah bertemu dengan gigi seri. Jadi ini ujung lidahnya bertemu dengan gigi serinya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis keluar walaupun cuma sedikit. Ya, ini ada 3 huruf. Ya. Pertama ada huruf zo, za dengan fa. Ya. Zo, za dengan fa, ya. Untuk huruf zal dengan huruf huruf zal ini sama dengan huruf zo, ya. Cuma huruf zo tebal ya. Nanti kita akan bahas di sifat huruf. Za, fa, zo. Fa, za, zo. Fa, za, zo. Silahkan keluarkan ujung lidah. Silahkan keluarkan ujung lidahnya. Ya, silahkan keluar ujung lidah. Nah, ini kita sudah membahas lisan. Ya. Jadi ada yang di pangkal, ada yang tengah, ada yang di pangkal, sisi pangkal, ada yang sisi ujungnya. Tadi 3 ya, la, na, ro, ya, lam, nun, dan ro. Kemudian ada di ujung lidah. Ini banyak ya, ujung lidah nyentuh ke atas, ujung lidah nyentuh ke bawah, sama ujung lidah keluar sedikit. Ya, itu yang keempat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah syafatain. Syafatain ini adalah yang berarti 2 bibir. Wali syafatainin wawun, baun, mimun. Ya, di syafatain ini ada 3 huruf yang sama, 1 titik, tetapi ada 1 huruf tambahan, yaitu adalah huruf fa. Falfa ma'atrafis sana yang musrifah. Jadi huruf yang 3 ini 1 titik, ya, yaitu tepat di bibirnya. Kalau fa ini hanya bibir yang bawah yang kita gunakan. Ya, ba,
mim, waw. Kemudian sama satunya lagi ba, mim, waw, ya. Yang satunya lagi fa. Nah, artinya keempat huruf ini kalau bibirnya tidak bergerak maka tidak akan terciptanya huruf ini. Kalau huruf yang lain bisa bibirnya tidak bergerak. So, sa, bo, ta, ro, dan sebagainya. Tetapi kalau ini tidak bisa. Harus wa. Wa ini memonyongkan bibir, merapatkan bibir, ada celah sedikit di tengah. Wa, wi, wu, bau, bau. Inna awwala baiti. Inna awwala baiti. Kemudian mim. Ma, mi, mu, bam, ma, amma. Harus rapat. Ba juga demikian. Babi, bu, ya. Kemudian fa, huruf fa ini terpisah karena tidak kedua bibir, hanya satu bibir. Ya ini apa? Fal fa matrafis sanaya musrifah. Gigi seri atas bertemu dengan bibir bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Ya, ini ada bibir. Ya, yang dalam mana? Yang dalam di sini. Nah, ya, ditemukan dengan gigi seri atas. Fa, ya. Fadzalika, fa, ya. Baf, ya. Wa yunfiqu, ya. Nah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah al-khaisum. Al-khaisum ini gunnah sebutnya. Rongga hidung, ya, rongga hidung. Jadi udara yang masuk ke dalam hidung, maka dinamakan khaisum. Terdapat pada huruf mim dan huruf nun yang bertasdid. Mim dan huruf nun yang bertasdid. Walaupun tetap tadi nun keluarnya di lidah, mim keluarnya di syafatain, dua bibir. Tapi keduanya memiliki makharijul huruf khaisum. Karena nun dan mim yang bertasdid tidak hanya keluar dari tadi nun cuma di lidah, mim cuma di bibir. Ada kontribusi hidung. Jadi kalau kita tutup hidung menyebutkan huruf mim dan nun yang bertasdid maka tidak akan keluar. Maka harus dari hidung. Ya itu. Ada contohnya itu. Ya, qila ya nuh bi'adhi salamin wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin ma'ak. Ulangi. Wa 'ala umamin mimman ma'ak. Ditahan dua harokat karena dia gunnah. Jadi khaisum ini adalah huruf nun dan mim ya, khususnya yang bertasdid. Karena kedua huruf ini tidak bisa keluar dengan mulus, hanya dari mulut saja, tetapi juga melalui kontribusi dari hidung. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kelima-limanya alhamdulillah sudah kita sampaikan. Tinggal nanti kalau ada yang mau tanyakan silahkan, dan ke depannya bisa kita jelaskan tentang sifat ya. Dan jangan lupa nanti kita akan satu persatu silahkan praktek beberapa surat dalam Al-Quran. Itu saja. Aku qouli hadza, astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.